Teman-teman saya di depan saya gini, jadi arah kanan ini ya kosong, gelap. Saya itu selalu merasa ingin menoleh ke sana, nggak tahu kenapa. Akhirnya ya udah saya noleh ke kanan, gitu, melihat ada sesuatu. Aku menoleh ke arah itu, ke arah yang sama. Benda putih itu tadi, kain yang nggak jelas itu tadi, bentuknya sekarang jelas Mas Riko. Jelas gimana maksudnya? Bentuknya itu wanita Mas Riko. Soalnya dia itu suka kamu dan dia benar-benar ada di punggungmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Misteri. Kembali lagi bersama saya Riko di Ngismis, ngobrolin kisah misteri. Dimana channel ini akan bercerita tentang cerita horor, misteri, pengalaman pribadi dari narasumber yang sudah kita undang di studio ini. Sekarang kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang dia pernah punya pengalaman waktu dia syuting di daerah Bogor, desa pedalaman. Dan ternyata di sana dia gendong Mbak Kunti. Nah, langsung aja kita sapa Mas Epi. Halo Mas Epi. Halo Selamat Mas Riko. malam. Sehat Mas Epi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Monggo Mas Epi. Sampean katanya mau bercerita tentang pengalaman sampean. Iya, sebenarnya pengalaman ini kalau menurut aku ya, aku juga pecinta cerita-cerita misteri ini. Gitu ya. Iya, aku ini orang yang nggak peka gitu loh, dan ceritaku itu sebenarnya cuman satu ini aja, pengalamanku tentang dunia-dunia seperti itu cuman satu ini aja. Gitu. Satu tapi mengena ya. Tapi ya bagiku sangat pengalaman yang luar biasa lah. Gitu. Oke. Itu waktu itu aku sekitar umur 21 tahun. Itu belum lulus kuliah, masih kuliah. Terus habis itu di semester waktu itu aku magang. Nah, magangku di Jakarta. Gitu. Aku kuliahnya di Surabaya, magang di Jakarta. Nah, waktu itu magang kan di dunia persyutingan nih ya. Anak film ya? Bidangku, ya bisa dibilang gitu lah. Nggak film lah, video. Video, ya oke, siap. Kebetulan di PH iklan waktu itu magangnya. Ya. Terus aku lupa kira-kira bulan berapa gitu. Yang jelas itu sekitar tahun 2008 ya? Tahun 2008 magangku itu. Nah, di Jakarta, singkat cerita, saya ikut di sebuah produksi iklan. Saya lupa waktu itu brandnya apa. Syutingnya di Bogor. Gitu. Di Bogor ya? Di Bogor. Nah, karena syutingnya itu dibutuhkan set-set pedesaan kayak gitu-gitu, akhirnya syuting di Bogor itu di daerah terpencil. Bogor bukan Bogor kota ya. Desanya ya? Desanya gitu. Di sedikit agak di kaki gunung, kayaknya di deket-deket puncak gitulah. Gitu. Tapi itu benar-benar desa banget. Desa banget. Gitu ya. Nah, perjalanan dari Jakarta ke Bogor itu pada saat itu udah malam, memang berangkatnya itu udah malam karena syutingnya besok pagi. Itu berapa? Krunya itu ada berapa kira-kira waktu berangkat ke Bogornya? Waktu berangkat ke Bogor itu satu kira-kira mobil apa satu bis? Ada beberapa mobil. Ada beberapa mobil, ada mobil
kru, ada mobil alat-alat juga, equipment kayak Mas gitu. Epi ada di salah satunya itu salah ya? satu mobil ya. Oke. Sekitar ya mungkin 15-20 orang lah krunya itu waktu itu gitu. Udah berangkat bareng sampai sana itu sekitar jam 11 malam. Dan aku inget sampai sekarang itu adalah Kamis malam Jumat. Pas Gitu. banget ya. Pas banget kan. Malam Jumat. Iya. Sobat. Kamis malam Jumat. Jadi ya ngeri-ngeri sedap. Sampai sana, Mas Riko, aku itu langsung ini merasa apa? Pengen BAB, pengen pup. Jadi apa? Sampai sana rumahnya itu, oh ya, aku deskripsikan dulu ya rumahnya. Ya. Boleh. Rumahnya itu di benar-benar pedesaan, kanan kiri tetangga itu jarang banget. Rumah itu tapi rumah itu besar banget. Rumah di pedesaan yang besar gitu. Rumah lama ya? Rumah lama. Tapi bukan yang ini juga jerami-jerami juga, nggak terlalu yang kayak gitu. Bangunannya lumayan bagus gitu loh, kokoh. Tapi desain rumah lama. Desainnya rumah lama. Iya. Dan rumah itu besar banget, halamannya juga besar. Nah, masuk rumah itu langsung ketemu ruangan besar. Jadi mungkin ruangan keluarga, ruangan ada ruang tamu apa segala macam itu udah kayak jadi satu gitu, ruang besar gitu. Terus masuk pintu yang kedua lagi, masuk lagi ke dalam itu ada taman besar. Jadi habis rumah besar itu rumah induk ada taman besar. Nah setelah taman besar ternyata ada rumah lagi kecil. Jadi ada rumah di dalam rumah. Kayak gitu. Tapi yang besar itu depan ini rumah induknya. Nah di belakang itu ada rumah kecil gitu ya, sama bangunan-bangunan lama. Gede banget tadi rumahnya ya? Gede banget, tanahnya gede banget. Jadi teras depan, rumah utama apa? Buat mobil-mobil, mobil 6 itu bisa itu di situ. Terus habis itu masuk ruangan itu. Ruangan besar itu. Ruang besar, taman. Kamar-kamar 2 lantai. 2 lantai. Terus taman. Ada rumah lagi. Ada rumah lagi, 1 lantai. Tapi 1 lantai tapi tinggi. Ya orang rumah-rumah lama itu kan kayak zaman-zaman Belanda itu kan atapnya tinggi-tinggi. Mas Eko. Kayak gitu-gitu, wes. Pokoknya serem lah, dan lampunya itu juga satu ruangan itu satu kayak gitu-gitu kan. Jadi banyak areanya yang redup gitu loh, nggak yang terang banget gitu kan, rumah zaman dulu gitu loh. Nah, tapi sampai sana aku itu langsung merasa pengen gitu loh, pengen BAB. Nah, itu kan waduh PR banget kan, udah rumahnya kayak gitu, serem ya kan. Terus pengen BAB tapi ya mau nggak mau. Kalau kebelet kencing masih bisa ditahan mungkin ya. Nggak ajak temennya mungkin. Nah, itu karena aku magang dan di situ banyak yang baru kenal gitu loh. Belum kenal banget sama semua kru gitu. Karena aku anak magang kan, anak magangnya waktu itu ada 2 orang, sama-sama nggak kenal. Gitu. Nah, ya udah. Akhirnya mau nggak mau, udah kebelet banget kan. Kalau nggak dikeluarin gimana dong? Ya udah, mau nggak mau tanya. Yang penjaga rumah itu sudah lumayan tua, entah itu penjaga entah itu yang punya rumah, aku juga agak-agak lupa gitu. Nah penjaga itu ngasih tahu, kalau mau ini di belakang mas, itu di situ ada rumah lagi, di situ ada, nanti masuk aja langsung kelihatan kok, ada kamar 1, terus sama sebelahnya kamar lagi itu baru kamar mandi. Jadi rumah ini rumah besar nih, masuk, terus habis itu taman, gede, terus rumah kecil itu, masuk, nah belok kiri, ada kamar sama kamar mandi. Ujung ya? Ujung. Itu denger tuh suara-suara daerah, karena itu pedesaan dan deket gunung, suara-suara, suara hutan. Suara hutan itu tadi. Suara hutan itu kedengaran keras pada saat aku berada di toilet yang paling belakang itu. Karena ya mungkin kan itu gelap banget tuh, mungkin di belakangnya situ udah hutan pada saat aku berada di toilet itu.
karena itu pojok banget dari area rumah itu toilet itu adalah area yang paling mojok gitu. Nggak tahu di belakang itu ada hutan atau apa, aku nggak tahu. Belum kelihatan ya malam. Belum kelihatan, malam gelap banget gitu. Dan memang jarang banget rumah lain di situ, tetangga itu nggak ada, hampir nggak ada. Nah itu ada suara sungai, tapi kayaknya agak jauh gitulah suara sungai itu. Ya di situ wah aku benar-benar memberanikan diri banget karena kondisi ya mau nggak mau ya udah harus ke toilet ya udah. Itu aku sibukkan diri dengan main HP apa nyanyi apa segala macam, tapi tetap bulu kuduk ini berdiri. Nah itu nggak tahu ya apa itu karena pikiranku sendiri atau aku sampai sekarang itu masih bingung antara bulu kuduk berdiri itu ada yang datang, ada sesuatu hal yang berbau goib, atau karena pikiran kita sendiri gitu. Perasaan kita sendiri gitu ya kan. Nah itu nggak tahu karena aku orangnya nggak peka sama sekali dengan hal-hal kayak gitu, jadi cuman kerasa merinding gitu aja. Terus saya kumpul lagi sama teman-teman kru, dan di area kru itu ada di pojok. Jadi rumah induk itu yang area tempat saya tidur itu ada di pojok sebelah kiri. Kalau baru masuk rumah itu belok kiri. Di situ kru-kru yang lain menyebar ada di mana-mana gitu. Tapi di dalam satu rumah besar itu sekitar 20 orang, berarti ya kamarnya berarti banyak gitu. Nah, berada di situ ternyata di situ ada halamannya juga. Oh, ada halamannya lagi? Ada halamannya lagi. Sebelah kamar itu? Jadi ruangan itu, terus ada belakangnya lagi. Untuk untuk nongkrong memang. Ada tempat duduknya, segala macam gitu. Nah, karena teman-teman kru ini belum pada bisa tidur, teman-teman akhirnya nongkrong di situ lah, ngerokok, ngobrol-ngobrol gitu kan. Aku juga pada saat itu ya karena kondisi fit dan belum bisa tidur juga, biasa tidur malam kan, ikut nongkrong lah. Tapi karena baru kenal jadi lebih banyak diem. Aku dengerin cerita mereka segala macam, kadang juga ikut ngobrol sebentar, tapi lebih banyak diemnya gitu. Nah, teras belakang itu, teras samping lah ya itu berarti kan. Teras samping itu depannya itu, jadi gini, saya duduk di sini nih ya misalnya. Nah ini rumahnya, belakang ini rumahnya. Sebelah sana itu arah ke rumah kecil itu tadi. Rumah kecil. Tapi nggak kelihatan rumah kecil itu, jadi agak ke sini gitu. Nah sini itu wes gelap. Depan saya ini semua itu gelap. Belum tahu apa itu ya. Apapun. Gelap soalnya. Karena gelap banget. Jadi nggak tahu di sana itu ada rumah atau ada sungai atau apa. Yang jelas ada suara sungai. Pastinya ada sungai di sana, tapi nggak tahu, agak jauh mungkin. Gitu. Pokoknya suara hutan itu selalu ada gitu, suara hewan-hewan hutan malam hari gitu, sama suara sungai. Jadi kita ngobrol-ngobrol itu backsoundnya itu tuh sungai tadi ya, sungai tadi sama suara binatang-binatang itu tadi itu. Nah saya kan duduknya gini nih, depan ini teman-teman saya gitu, ya kan, belakang itu gelap, kanan kiri gelap. Pada saat saya ngobrol, saya lebih banyak diem. Saya itu kayak seperti pengen ditarik untuk melihat ke arah kanan saya. Jadi ini ya, ke sana, ke arah kanan saya gitu. Teman-teman saya di depan saya gini, jadi arah kanan ini ya kosong, gelap gitu. Saya itu selalu merasa pengen menoleh ke sana, nggak tahu kenapa. Akhirnya ya udah saya noleh ke kanan gitu, melihat ada sesuatu, tapi ada kayak kain putih tapi masih samar. Kain putih tapi masih samar. Kain putih tapi samar, jadi kayak transparan gitu. Iya, jadi kan gelap tuh, gelap, terus ada benda putih tapi masih abu-abu gitu loh, masih samar gitulah.
Kalau misalnya opacity-nya masih 20% gitu. Tipis Kayak gitu, lah ya. tipis gitu loh. Tapi aku masih positive thinking tuh ya kan, karena kan nggak jelas kan. Oh mungkin di sana ada jemuran, ada rumah warga tuh mungkin. Jauh jaraknya. Jaraknya Jauh banget. sekitar 10-15 meter lah. Lumayan. Ya segituannya. Ya aku berpikir itu ada jemuran lah gitu ya kan. Udah ngobrol-ngobrol lagi nih sama teman-teman. Dan ngelihat sekilas nggak jelas, ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman. Anehnya aku itu sekali lagi itu pengen seperti pengen melihat ke arah kanan terus gitu loh. Jadi mau nggak mau, karena aku banyak diemnya, akhirnya aku melihat ke kanan lagi. Kayak diarahin, pengen harus melihat ke kanan gitu. Perasaanku itu kayak diarahkan seperti itu. Ya udah ngelihat ke kanan lagi. Yang awalnya tadi itu putihnya itu agak samar ya kan. Ini sekarang agak lebih jelas. Putihnya itu lebih kelihatan banget gitu. Tapi bentuknya masih nggak jelas. Jadi cuma Ini yang kayak kedua, kain itu ya. Kayak kain, ya kain Digantungin handuk, gitu ya? iya kayak handuk atau kain apa namanya, kaos atau apa gitulah. Tapi nggak jelas kan, digantung gitu. Dan posisinya di atas gitu. Jadi kalau misalnya itu orang, berarti kan posisinya di bawah. Di bawah. Tuh. Jadi kayak ngambang gitu di Nah atas itu ya? kayak ngambang gitu kan. Yes, aku mikir jemuran lah gitu. Tapi kok ya putih gitu kan. Jadi semakin penasaran gitu. Makin jelas. Yang awalnya opacity-nya tadi aku sebutin sekitar 20%, ini jadi 50%. Jadi lebih jelas. Udah, itu yang kedua kan. Yang kedua. Ngobrol-ngobrol lagi, sekali lagi yang ketiga. Ini yang benar-benar aku pengen semakin penasaran dan semakin bikin aku pengen melihat lagi ke arah sana. Kayak ada yang nyuruh lihat Iya, kayak kanan. Iya. Jadi kayak perasaanku ini ketarik untuk melihat ke arah sana gitu loh. Ya ini pengalaman pertama kan. Aku orangnya nggak peka dan segala macem. Jadi ya ini pengalaman pertama yang aku bagiku itu biasa banget mungkin buat orang-orang yang pengalamannya lebih gimana-gimana. Tapi step by stepnya itu aku bener-bener inget detailnya gitu. Nah yang ketiga, aku menoleh ke arah itu, ke arah yang sama. Benda putih itu tadi, kain yang nggak jelas itu tadi, bentuknya sekarang jelas Mas Riko. jelas gimana maksudnya? Bentuknya itu wanita Mas Riko. Jubah wanita gitu. Jelas ya maksudnya? Jelas? Jelas Mas, ada rambutnya gini. Jadi aduh, kayak ya akhirnya aku kayak, karena aku nggak pernah melihat seperti itu kayak ngelihat film. Itu dia gimana? Rambutnya putih, hitam, panjang atau gimana? Hitam. Rambutnya hitam panjang, ya sedengkul lah paling, sedengkul dia lah paling gitu. Wajahnya? Sumpah aku merinding terus ini Mas Riko. Mukanya? Mukanya nggak jelas, gelap gitu. Itu dia ngambang gitu ya? Ngambang gitu. Wah itu benar-benar jelas sih. Ya biasa kan ya? Mungkin bagi penonton biasa nih ceritanya. Nah tapi endingnya nanti mungkin itu bisa dibilang Mbak Kunti mungkin ya? Mungkin kalau di Indonesia kan seperti itu kan, Mbak Kunti. Terus? Nah ternyata pada saat aku setelah melihat itu, udah aku nggak berani melihat ke arah situ lagi Mas Riko. Jadi itu benar-benar sepersekian ya sekitar 10 detik lah. 10 detik kan lumayan. Memastikan ya? Memastikan ya. Set. Jelas. Wah udah. Setelah itu 10 detik, 15 detik itu sudah aku nggak berani lihat lagi. Serem lah. Ya. Belum pernah lihat. Dan aku lihat ekspresi teman-teman, kayaknya cuman aku deh yang lihat itu. Kayaknya karena mereka teman-teman ini masih seru aja, sekitar 4 orang sama aku 5. 4 orang ini itu kayaknya seru ngobrol aja gitu loh. Cuman aku kayaknya yang melihat itu gitu. Nah setelah aku udah nggak berani ngelihat itu, nggak lama ada satu temanku ini ngomong ke aku,
Makanya lu jangan diem aja, ngobrol sama kita. Tuh kan berat kan punggungnya, tiba-tiba bilang gitu. Mungkin dia tahu ya. Nah, mungkin dia Mungkin itu ya. orang yang tahu hal-hal gaib lah gitu. Sepertinya kayak gitu dia itu. Iya mas, kok tahu mas? Iya makanya. Terus habis itu aku langsung dipijitin sama dia. Oh badanmu udah agak anget nih, dia bilang gitu. Oh ya mas, iya. Tapi memang dari situ yang awalnya aku fit, aku udah ngerasa lemes. Aneh itu, nggak tahu kenapa. Pokoknya udah merasa berat aja. Badan itu udah capek semua. Itu ya? Tapi nggak ngantuk. Cuman nggak fit gitu loh. Pokoknya badan itu bener-bener kerasa nggak fit. Gitu. Udah dipijetin sama temenku. Terus habis itu disuruh tidur lah sama dia, tapi dia ini lebih tua ya, dia lebih senior lah di dunia persyutingan, dia lebih senior, anak art ya, art director ya, lebih senior. Dan memang tongkrongannya ini serem juga. Gondrong, sukanya pakai baju hitam-hitam, gondrong tinggi besar, sukanya pakai baju hitam-hitam. Ya mungkin dia punya kelebihan di situ, di hal-hal gaib gitu. Udah aku disuruh istirahat, udah kamu istirahat aja, nggak usah ikut nongkrong, kamu besok harus syuting soalnya, kamu harus fit gitu. Oke bang, aku manggilnya bang, orang Jakarta asli. Udah aku istirahat. Tapi malam itu aku itu bener-bener nggak bisa tidur, Mas Riko. Badanku itu sakit semua, nggak enak gitu, nggak fit gimana sih. Tapi juga nggak batuk, nggak pilek. Sekarang kan ini lagi pilek nih, makanya suaranya agak sendu ya. Agak berat ya. Agak berat. Nah pada saat itu bener-bener nggak pilek, nggak batuk, nggak apa gitu. Tapi tiba-tiba badanku anget dan buat tidur itu gelisah, nggak enak gitu loh. Jadi nggak bisa tidur ya? Jadi tidurnya itu setengah-setengah sadar, nggak bisa tidur gitu. Sampai udah aku nggak rasain, aku coba istirahat sampai akhirnya singkat kata sudah pagi nih, pagi-pagi jam 4:30 karena harus sudah siap jam 5 pagi itu udah di lokasi syuting gitu, udah persiapan. 4:30 pagi aku bangun, aduh badanku kok makin nggak fit gitu kan, dan aku langsung inget area tempat nongkrongku tadi malam yang sama anak-anak, teras samping rumah. Yang tadi malam itu yang aku lihat kan cuman gelap semua tuh. Nah ini kan udah pagi nih, udah terang nih. Penasaran dong, aku mau memastikan apakah yang ada di situ tadi malam gitu. Aku keluar ke teras belakang, aku lihat tuh semua terang kan, hutan semua Riko, nggak ada rumah satupun, rumah pemukiman warga nggak kelihatan, mungkin ada tapi jauh banget ketutup pohon-pohon gitu. Nah sungai ada tuh jadi keluar teras itu langsung ada tuh sungai, tapi memang agak jauh, suara sungai itu. Suara sungai tadi ya? Ada sungai, pohon-pohon, dan kebanyakan Mas Riko yang area yang ada sosok itu tadi malam kan area kanan tuh. Itu juga sama, hutan-hutan juga, dan kebanyakan pohonnya yang ada di sana adalah pohon pisang. Nggak ada jemuran warga, nggak ada rumah, nggak ada apapun, adanya cuma pohon-pohon dan pohon pisang. Biasanya tempat tinggalnya emang di sana sih ya? Katanya sih, ya kan, gitu. Jadi ya udah makin membuktikan bahwa mataku nggak salah kok, tadi malam aku bener-bener yakin aku melihat itu gitu loh. Karena kan bukan yang cuma 1 detik 2 detik gitu loh, aku kan 15 detik lama loh, 10 detik 15 detik lama loh Mas Riko. Memastikan ya kan? Sosok gitu, memastikan gitu apa kan, bener kayak kita. Habis itu udah nggak mau ngeliat. Nah paginya kayak gitu, ternyata kondisi di samping rumah itu. Dari situ ya udah aktivitas kan, udah tuh aktivitas syuting apa segala macam. Ternyata
badan saya makin drop. Siang itu udah panas banget badan saya itu, jadi nggak kuat aku, Mas Riko. Makin drop, badan itu makin berat, tak paksain itu nggak bisa. Dan pada saat temenku pegang badanku, dia kaget kalau suhu badanku itu panas banget gitu. Itu nggak ada tim medisnya Mas di sana? Nggak ada tim medisnya ya, cuman pada saat itu aku juga nggak ngomong sih gitu loh ya. Ada ini kan OB apa segala macam, bisa bantuin mijetin apa segala macam. Tapi pada saat itu temenku yang tadi malam yang ngasih tahu itu tadi, yang nyuruh aku istirahat, itu yang langsung, dia mungkin tahu ya, itu yang langsung megang aku, dipijetin sama dia, disuruh duduk istirahat, terus pijetin. Terus aku disuruh istirahat, itu nggak boleh syuting. Aku nggak mau, nggak Mas, aku baru pertama kali ikut produksi itu, PH itu iklan, masa aku mengecewakan gitu. Walaupun itu cuman sekedar magang ya saya, walaupun cuman magang, tapi ya aku pengennya nggak mengecewakan lah gitu kan. Tapi ya udah, temenku juga maksa tapi aku nggak mau, ya udah terus syuting aku, Mas Riko. Sampai aku kuat itu, aku ingat itu sampai belum gelap, jam 4 sore. Itu aku benar-benar nggak kuat. Benar-benar nggak kuat ya? Benar-benar nggak kuat, dan benar-benar aku dituntun sampai ke kamar. Saking lemesnya ya? Saking lemesnya. Berat. Wes dituntun sama temen berdua gitu sampai kamar. Jadi aku di situ itu syuting itu kan bagian karena magang ya. Waktu itu diberi job desk untuk foto behind the scene. Oh ya. Jadi mereka syuting, aku yang motoin mereka lagi syuting dengan behind the scene, proses syutingnya itu. Nah, udah nggak apa-apa, kamu istirahat aja, ini parah gini, semua kru menyarankan untuk aku istirahat gitu. Sutradara pun bilang, wah panas banget nih anak, istirahat gitu. Udah istirahatlah di kamar itu, tapi bukan kamar yang tempat aku tempat aku waktu pertama kali datang itu, yang deket teras samping, enggak, ini di kamar deket sama pintu masuk gitu, jadi nggak terlalu jauh. Tapi aku sendiri, tapi aku kan mikir, oh ini masih terang sore, nggak apa-apa lah, badanku juga nggak karuan gitu. Nah sore-sore itu Mas Riko, semua kru ini kan masih syuting nih. Aku di dalam rumah itu sendirian sama ada ya penunggu rumah ini gitu loh. Ada orang tua, entah ini penunggunya, entah ini yang pemilik rumahnya gitu. Dia itu, aku tahu di situ pokoknya dia itu cuman sama istrinya lah gitu. Anak-anaknya kayaknya sudah besar-besar dan nggak tinggal di situ ya? Gitu. Ya udah, jadi cuman sama 2 orang ini yang penunggu rumah sama saya di rumah itu, rumah sebesar itu. Teman-teman syuting kan gitu. Nah, aku di situ dengar suara-suara, ya kayak suara-suara pintuku ini diketok tok gitu. Suara-suara doang. Itu sendirian itu ya? Sendirian, tapi aku badanku wis nggak kuat Mas itu. Jadi aku wis gak ngurus lah. Terus nah, pintu-pintu lama kan dibuka gitu kan. Nah, itu memang nggak tak tutup pintu kamarku itu, jadi mungkin kayak kena angin ya. Positifnya kena angin lah gitu. Sore-sore kok terang, jendela juga tak buka gini biar aku nggak takut ya kan. Ya mungkin pikiranku aja sih, jadi karena ketakutanku aja, jadi hal-hal yang biasa aja aku bikin lebay. Ya singkat cerita, syuting sudah selesai, terus teman-teman nyamperin aku. Sebelum syuting selesai, bapak yang penjaga rumah itu, atau mungkin itu yang punya rumah itu, ngasih aku minuman hangat. Kayaknya itu ada madunya, ada jahe apa segala macam gitu loh, ramuan dia pribadi bapaknya gitu lah, bapaknya itu. Mas minum ini, insya Allah badannya panasnya turun gitu, badannya lebih enak gitu. Nah ya udah aku minum itu, terus nggak lama teman-teman balik
dari syuting. Nah temenku yang pinter ini langsung nyamperin aku kan, gimana badanmu ini agak lumayan ini tapi masih berat bang, aku bilang gitu. Terus dia ya udah ini kita udah harus langsung balik naik mobil. Nanti di mobil aku aku terapi sedikit gitu kata dia. Oke bang, sini tak bantuin jalan. Tasku dibawain apa baik banget ini senior satu ini. Terus sampai di mobil udah jalan menuju Jakarta. Itu sekitar jam 10-an. Jam 10 malam itu. Menuju Jakarta itu aku sama abang ini seniorku ini dipijitin lagi sama ya mungkin dia baca doa atau apa gitu ya sambil pijat gitu doang gitu. Sambil baca doa. Setelah aku agak mendingan dan sudah agak jauh meninggalkan rumah itu sekitar setengah jam perjalanan, aku sudah jauh dong pastinya kan, setengah jam perjalanan udah ngelewatin hutan-hutan gitu, sudah kelihatan kota lah, sudah banyak lampu perumahan lah gitu. Itu dia baru ngomong, udah enak kan? Alhamdulillah udah enak mas, udah jauh lebih enak aku. Panasku juga udah turun dan aku udah keringetan waktu itu. Terus dia bilang gini, untung kamu, dia masih mau pergi. Loh, dia siapa mas? Ya yang tadi kamu semalam lihat gitu. Soalnya dia itu suka kamu dan dia benar-benar ada di punggungmu. Jadi gendong gitu mungkin maksudnya. Iya, dia duduk di punggungku. Jadi duduk gini, kayak film itu kayak gitu. Film apa itu ya? Film Thailand itu, Shutter. Nah, itu kayak gitu. Nah, kata dia itu ya kayak gitu, dia diam aja gitu, duduk di atasku, makanya kan punggungmu berat. Iya, Mak. Iya, Bang. Oh, ya karena itu gitu loh. Jadi dia itu duduk dengan bajunya yang putih-putih itu, duduk di atasku. Terus rambutnya itu sampai ke lututku katanya, saking panjangnya gitu. Wah, tapi tetap wajahnya kelihatan ya? Wajah, aku nggak tanya. Wajahnya gelap, pokoknya gelap. Serem tapi gelap. Gitu. Ngeri. Bayangin, sobat misteri. Itu ya. Kalian gendong Mbak Kunti. Jadi ya kayak di film-film itu udah. Kayak di film-film itu berarti ya. Ngeri. Mungkin ceritaku ini udah sampai nyebar ke Thailand kayaknya. Sudah sampai dibikin cerita. Ini dia mulai bercanda ini. Oke, Mas Epi. Ya. Ceritanya sampai situ aja berarti. Ya, itu satu-satunya pengalamanku yang orang notabene aku ini bukan orang yang peka dengan hal-hal seperti itu, dan itu satu-satunya cerita pengalaman horor yang aku punya gitu, Mas Riko. Dan ya aku nggak minta nextnya ke depannya aku juga nggak minta ada pengalaman seperti itu lagi. Ketemu lagi sama Mbak Kunti ya. Gendong Mbak cukup Kunti itu aja, cukup sekali itu aja. Oke, kalau begitu sobat misteri, itu tadi cerita dari Mas Epi di mana pengalaman dia waktu syuting di daerah Bogor ya Mas ya. Daerah Bogor, di desa daerah Bogor. Gimana pendapat kalian tentang cerita Mas Epi? Langsung aja kalian komen di kolom komentar nanti, oke? Itu saja cerita hari ini. Kita akan ketemu lagi ke episode selanjutnya bersama Ngismis, ngobrolin kisah misteri.